센터장님, 쉐클턴 크레이터 방향으로 초대형 위성은 떨어집니다. Halo semuanya, Crash Movie datang lagi nih dengan membawakan salah satu film survival yang bakalan beda banget sama film-film sebelumnya loh. Aku tebak, kalian sekarang pasti lagi gabut kan? Makanya standby terus di channel Crash Movie, channel YouTube terbaik dan cocok banget untuk semua kalangan guys. Sebelum kita lanjut ke filmnya nih, yuk jangan lupa untuk dibantu like, komen, dan share, dan subscribe juga guys. Supaya apa? Supaya kita jadi semakin semangat dan kalian juga akan selalu terhibur dengan review-review film dari kita guys. Film yang bakal kita review kali ini adalah film dengan judul The Moon. Film ini pertama rilis pada 9 Agustus 2023 dan mendapatkan rating 6,3 versi IMDb. Film ini menceritakan astronot yang terdampar di luar angkasa sendirian di tengah upaya menyelesaikan misi ke bulan, dan para rekan-rekannya berusaha membantunya dari bumi. Penasaran kan? Yuk kita langsung aja cus ke filmnya aja guys. Dan inilah film The Moon. Film ini diangkat dari tahun 2022. Semuanya tiba-tiba terjadi sangat mengejutkan guys. Sebuah roket yang sedang meluncur ke bulan di Korea tiba-tiba meledak dan membuat 3 astronot hebat mereka tewas. Berita ini mulai menyebar sampai akhirnya 1 tahun kemudian Korea berjanji untuk mencoba mengirim 3 astronot lagi untuk pergi ke bulan sebagai eksperimennya dan sebagai kota kedua setelah Amerika yang menginjak di bulan. 3 astronot ini ada yang sudah memiliki anak dan istri guys. Mereka menghabiskan waktu 1 tahun 6 bulan untuk latihan HP. Akhirnya Uri lepas landas. Saat Uri terbang ke bulan, berita mulai mencuat karena pihak NASA atau astronot dari Amerika kurang menyetujui tindakan dari Korea. Saat mereka hampir sampai di bulan, ada gangguan pada roket mereka dan 2 truk lainnya keluar untuk mencari kesalahan dan segera memperbaikinya. Yang junior dia hanya membantu di dalam roket sambil menunggu 2 teman lainnya memperbaikinya. Junior ini bernama Sunwo dan kedua temannya mengabari kalau ada gangguan fatal. Sedangkan di bumi tim roket mereka sedang mengawasi dan membantu masalah yang ada sambil berkomunikasi walaupun sedikit tidak lancar. Sampai akhirnya mereka yang di bulan mengecek apakah ada tangki bahan bakar yang bocor. Tapi beberapa saat kemudian baru saja dilihat tangkinya langsung meledak dan Kapten Choi langsung terpental. Satu teman lainnya berusaha menolongnya, tapi dia juga ikut terpental dan komunikasi ke bumi pun terputus. Semua makin panik dan Kolonel Choi kini helmnya sudah pecah dan waktunya sudah tinggal sedikit lagi. Kolonel Choi akhirnya sampai detik-detik hidupnya dan dia melepaskan tali pengaitnya dan tidak bisa diselamatkan bersama dengan rekannya yang juga di luar dan kini tinggallah Sunwo. Akhirnya komunikasi bisa dipulihkan, tapi semua di sini memberikan kabar buruk kalau kedua rekannya tidak bisa terselamatkan setelah keluar dari roket. Masalah yang mereka hadapi karena ada angin matahari. Semua tim bersedih karena sudah kehilangan 2 astronot handal mereka. Di sini bingungnya, Sunwo tidak bisa mengendalikan roket untuk kembali ke bumi. Semua direktur juga mencari cara sampai akhirnya mereka meeting dan menyetujui untuk memanggil direktur lama. 그럼 고쳐야지. 그 전임 센터장 어딨냐고? Di sebuah hutan ada seorang pria dan perempuan, yaitu anak buahnya yang sedang berburu. Mereka ternyata lupa membawa peluru saat babi hutan sudah ada di depan mereka. Alhasil mereka harus kabur. Untungnya ada sebuah helikopter yang datang dan menyelamatkan mereka dari serangan babi hutan itu. Ternyata pria ini adalah direktur lama yang diminta bantuan untuk membantu kembali Sunwo yang sedang terjebak sendirian. Ternyata pria ini selain direktur, dia juga astronot yang temannya adalah 3 astronot dulu yang meninggal dunia. Sedangkan Sunwo adalah salah satu anak dari temannya itu. Pria ini pun iba dan mau membantu semua dan kembali ke kantor. 결과를 꼭 가지고 돌아오겠습니다. Direktur dan semua tim makin panik sampai akhirnya pria ini hadir dan bergabung bersama mereka untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Di sini semua merasa kedinginan sampai akhirnya pria ini meminta untuk mereka mengubah arah agar terkena sinar matahari dan semua pun tidak terus-menerus kedinginan.
Semua tim pun mengatur strategi sesuai dengan arahan pria ini sampai akhirnya mereka berputar dan berhasil. Semua lurus berada di cahaya matahari. Pria yang pandai ini ternyata bernama Kim Jae-kook dan bilang kalau dulu dia bekerja dengan ayah Sunwo yang sudah meninggal dan semua pun pernah bertemu dengannya. Kini Sunwo hanya berdiam menunggu petunjuk sambil melihat foto-foto ayahnya dan kedua teman-temannya. Air matanya yang menetes pun tidak bisa terjatuh ke bawah karena tidak ada gravitasi bumi di sana. Kim Jae-kook menelpon Jae-min, yaitu temannya yang bekerja di NASA, dan bilang kalau dia sedang membantu Sunwo, astronot dari Korea. Jae-min awalnya tidak mau membantu, tapi Kim Jae-kook memaksa. Karena kalau sampai Jae-min ketahuan menolong astronot Korea, dia akan dipecat. 혹시나 당신의 대통령이 이쪽 백악관에 정식으로 Faktor dipanggil karena ada sesuatu, yaitu Sunwo yang akan memisahkan kapsulnya agar bisa mendarat ke bulan. Kim Jae-kook melarangnya, tapi dia bersikeras dan mau tidak mau Kim Jae-kook harus membantunya. Beritanya sudah menyebar ke seluruh Korea dan bahkan disaksikan oleh NASA kalau semua akan mendarat ke bulan. Kim Jae-kook mengenang masa lalunya dulu bersama ayah Sunwo yang seorang astronot hebat. Dulu saat dia akan terbang sebelumnya dia memperkenalkan seluruh rakyatnya. Di sini Kim Jae-kook merasa harus membantu Sunwo karena dia sudah gagal membantu ayahnya dulu. Sunwo meluncur dan dibantu dengan direkturnya walaupun dilihat oleh Kim Jae-kook. Saat pendaratan semuanya tegang, tapi akhirnya bisa mendarat dengan selamat. Berita bahagia ini pun menyebar karena akhirnya Korea berhasil mendarat di bulan. Mereka pun sampai di bulan dan berdiri di atas 9 sambil dibantu oleh draunnya. Dengan bangganya Sunwo meletakkan bendera Korea dan 2 baju sahabatnya yang tidak selamat itu. Kim Jae-kook mulai bertekad untuk terus membantu semua dan berdiskusi dengan timnya. Sunwo pun akhirnya mengikuti petunjuk dari Kim Jae-kook. Jae-min sebagai direktur utama diberi tawaran oleh atasannya, yaitu untuk tidak memberikan jalan kepada astronot Korea. Di bulan semua terus berjalan menuju ke sebuah kawah. Perjalanan kawah itu lumayan lancar sampai akhirnya dia tiba di dalam kawah itu. Sunwo mulai mengumpulkan batu-batu yang ada di bulan. Saat Sunwo sibuk di kawah itu, tiba-tiba dia mendapatkan kabar dari NASA kalau akan ada hujan meteor yang mengarah ke kawah itu. Semua orang di bumi pun panik dan Sunwo awalnya juga masih tenang karena tidak ada tanda-tanda hujan meteor. Sampai akhirnya hujan meteor tiba dan Sunwo panik. Dia langsung mengambil kendaraannya dan pergi dari sana. Tapi hujan meteor sudah datang dan membuatnya terpental. Walaupun begitu, Sunwo masih bisa berhasil ke kendaraannya dan kembali ke arah yang aman. Tapi di bumi sudah diperkirakan hujan meteor sudah mengarah ke tempat Sunwo dan Sunwo tidak punya waktu lagi. Semuanya tegang karena semua ada dalam bahaya. Semua berusaha pergi mengendarainya, tapi karena hujan yang makin deras, dia pun terjatuh ke dalam jurang dan terjebak. Untungnya ada drone yang bisa mengangkat Sunwo, walaupun Sunwo terjepit di dalam kendaraan itu. Sunwo sedikit lega setelah keluar dari jurang dan dia berlari tertatih-tatih untuk masuk ke dalam roketnya dan roketnya pun mulai menyala. Semua bersiap untuk lepas landas dengan kekuatan yang cepat dan berhasil menghindar dari hujan meteor. Sebelumnya mereka juga masih menghubungkan kapsul roket yang terpisah dan tegang banget dong walaupun semua berhasil melakukannya dan semua pun bahagia. Tapi tak lama dari itu, tiba-tiba kapsul yang disambung meledak dan mengakibatkan guncangan. Semua panik dan dia harus memisahkan kapsul itu dengan cara manual. Saat seorang berusaha, dia terpontang-panting berusaha memencet tombol pemisahan kapsul dan akhirnya semua pun berhasil. Tak sampai di situ, semua harus terus berusaha melakukan pendaratan manual walaupun ada kebocoran di roketnya yang membuat suatu hampir kehilangan oksigen. Semua sempat pusing dan dia kehilangan kesadaran dan komunikasi pun terputus lagi. Alat pendukung Sunwo juga terdeteksi sudah tidak aktif. Semua orang di bumi termasuk direkturnya pun sedih karena semua sudah 90% dinyatakan tidak akan selamat. Beberapa setelah itu beritanya sudah mulai diangkat ke media dan menyebar ke Korea sampai dilihat oleh Jae-min. Kim Jae-kook sangat terpukul karena dia lagi-lagi gagal menyelamatkan astronot dan pulang dengan perasaan kecewa. Saat dia bersedih, tiba-tiba ada SMS dari Jae-min yang memberikan kode hubungan informasi kepada Sunwo.
Sunwo ternyata masih hidup guys, dan dia berusaha minta pertolongan walaupun komunikasi sudah terputus. Jaekook dan anak buahnya yang memiliki kode hubungan informasi dengan roket Sunwo pun langsung bergegas ke tempat kerjanya dulu dan mencoba menghidupkan kembali komputer yang sudah lama dia tidak gunakan. Setelah dicoba menghubungkan menggunakan kodenya dan ternyata akhirnya terhubung. Suara Sunwo pun keluar walaupun akhirnya terdengar saat dia meminta pertolongan. Dan di sisi lain, saat Kim Jae-kook berkomunikasi dengan Sunwo, anak buahnya itu merekam percakapan mereka, termasuk percakapan semua yang meminta tolong karena dia memiliki ide cemerlang. Semua semangat karena komunikasi masih bisa terhubung, dan Kim Jae-kook meminta Sunwo untuk menunggu petunjuk selanjutnya. Kim Jae-kook akhirnya pergi ke kantornya lagi dan memberikan kabar kalau Sunwo masih hidup. Direkturnya sempat marah karena ada unggahan rekaman Sunwo yang meminta pertolongan ke YouTube yang ternyata ini adalah ide anak buah Kim Jae-kook. Karena video yang menyebar itu akhirnya semua warga memiliki simpati kepada Sunwo dan meminta NASA untuk membantunya. Sedangkan Jae-min sedikit panik karena dia ketahuan telah mengirimkan kode kepada astronot Korea. Tim di Korea akhirnya bisa menghubungkan komunikasi dengan Sunwo kembali. Tapi direktur yang datang marah-marah karena dia sudah terlanjur menyebarkan berita kalau semua tidak selamat. Tapi kabar tentang NASA mau membantu Korea akhirnya tiba di telinganya dan mereka pun bahagia. Di luar angkasa, tim NASA tinggal menunggu petunjuk, sedangkan Jae-min kini dipantau pergerakannya dan dipastikan akan dipecat. Di sisi lain, Jae-min terus membantu Sunwo untuk melakukan penyelamatan dan pergi ke bulan agar dia tidak dijemput oleh tim NASA. Saat dia menghidupkan mesinnya, ternyata roketnya serong ke kiri dan tidak bisa lepas landas dengan benar. Semua panik dan dia tidak bisa menghentikannya karena dia juga teleponan tinggal di dalamnya sampai akhirnya roketnya terjun ke jurang. Karena kejadian ini hampir 90% alatnya rusak. Sunwo seperti putus asa dan dia tidak ingin berusaha lagi. Sebelum dia memutuskan, dia bercerita tentang wasiat sebenarnya dari ayahnya, yaitu dia sudah mengetahui kalau ada kebocoran pada roketnya yang akan dia kendarai. Tapi dia tidak memberitahu kepada siapa-siapa karena tidak ingin gagal lagi dalam penerbangan. Kim Jae-kook juga bilang kalau sehari sebelum peluncuran, ayah Sunwo dulu datang ke kantornya, tapi dia membiarkan itu dan tetap melanjutkan proyeknya karena dia tidak mau gagal lagi sebelum mencoba. Semua menangis mendengar perjuangan para astronot yang rela mengorbankan nyawanya, dan akhirnya Sunwo yang sudah putus asa ini akhirnya dia semangat kembali untuk melanjutkan perjuangan ayahnya. Semua mulai menghidupkan kembali mesinnya dan mengikuti petunjuk dari Jae-min. Jae-min yang dipantau oleh atasannya ini langsung pergi ke ruangannya dan mengunci ruangannya. Karena tahu dia sudah akan dipecat, jadinya Jae-min langsung melanjutkan pertolongannya kepada Sunwo dengan menghubungi pihak astronot Amerika yang ada di bulan untuk segera membantu Sunwo walaupun tidak ada izin resmi dari NASA. Sunwo terus melanjutkan peluncurannya walau roketnya yang dia bawa tidak meluncur ke atas, tapi dengan kecepatan yang kuat akhirnya roketnya meluncur ke jurang dan terpental ke atas dan dia pun berhasil keluar. Jae-min berusaha meyakinkan para astronot Amerika yang ada di NASA untuk menjemput Sunwo dan tetap membantu Sunwo, tapi dia pun tidak bisa memaksanya. Jadi pilihan membantu atau tidak itu ada di tangan astronot Amerika. Tapi Jae-min bilang kalau sesama astronot mereka harus bersatu dan tidak ada perbedaan negara antara Amerika dan Korea. Semua bersiap mendarat ke bulan dan dia membawa semua alat-alat pentingnya beserta alat bantu peluncurannya. Semuanya makin manik saat Sunwo sudah akan terjun ke bulan. Perhitungannya harus benar, karena kalau telat atau terlalu cepat sedikit, Sunwo bukannya akan terjun ke bulan, tapi dia akan terbang entah kemana dan tidak tertolong. Waktunya lompat pun tiba, semua memberikan diri terjun ke bulan. Jae-min benar-benar dipecat guys, dan membawa semua alat-alatnya sambil melihat perjuangan Sunwo. Sunwo terus meluncur dan semuanya panik, apalagi Sunwo harus menghidupkan alatnya agar tidak terjatuh sangat keras, dan semua pun berhasil walaupun ada sedikit terpental. Lagi-lagi koneksi terputus dan Sunwo tidak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian akhirnya dia sadar dan dia berhasil menghidupkan komunikasi dan dia mengabarkan kalau dirinya selamat. Semua tim termasuk Jae-min senang karena Sunwo akhirnya bisa selamat walaupun dia masih terdampar di bulan. Keesokan harinya berita pun muncul kalau Sunwo sudah diselamatkan oleh astronot NASA dan akan tiba di bumi 2 minggu lagi. Usaha semua tim dan semua warga yang akhirnya membuat NASA mau membantunya kini pun berhasil dan Sunwo juga selamat. Kim Jae-kook diminta kembali lagi bergabung, tapi dia memilih pergi saja. Setelah Sunwo tiba di bumi dan dia tiba di Korea, direkturnya sangat bangga termasuk dengan Kim Jae-kook.
ketika Sunwoo memberikan boneka kesayangan temannya kepada anaknya dan memberikan nama kepada istri temannya yang meninggal. Sedangkan Jaemin yang sempat dipecat akhirnya ditarik kembali dan bahkan mendapatkan penghargaan besar karena usahanya yang mau membantu walaupun mengorbankan pekerjaannya sendiri. Sedangkan Kim Jae-kook mengajar di tempat astronot walaupun dengan kepadangannya berusaha menyelamatkan Sunwoo, dan semua yang ada di tempat itu langsung hormat kepada Kim Jae-kook selaku teman almarhum ayahnya dan orang yang menyelamatkan dirinya saat dia masih di bulan. Keren banget kan guys? Orang di bumi bisa menyelamatkan orang yang ada di bulan, yang sudah pernah ke bulan kan Amerika sama Korea. Terus Indonesia kapan nih? Siapa tahu salah satu dari penonton setia Crash Movie menjadi astronot dan orang pertama yang sampai di bulan. Amin. Kalau begitu sampai bertemu lagi di film-film selanjutnya guys. See you. 역사적인